selain harus mengetahui mengenai visi misinya, apalagi sih referensi lain yang harus diketahui oleh generasi muda ketika dia akan menjelang untuk melakukan pemilihan baik kepala daerah ataupun pemilihan kepada anggota legislatif. Gini, Pasca pemilu kali ini, ada tidak yang membedakan euforia sebelum dan sesudah? euforianya sebelum dan sesudah itu Apa peran Gen Z menanggapi terkait adanya informasi yang disinformasi? kita sebagai Gen Z menanggapinya itu Halo semuanya, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kali ini senang rasanya saya Sadam Alamsyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, yang kali ini akan ditemani oleh kawan saya. Silakan. Halo semuanya, gue Fauzan Diaprizal dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Oke, selamat siang, Bung Fauzan gitu. Gimana, kondisi sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Bung Sadam Kita gimana? sehat, Bung gitu. Kita dari dua universitas yang berbeda ya. Saya dari Universitas Pakuan dan Bung Fauzan dari Universitas Trisakti ya. Kita dipertemukan di dalam suatu podcast mengenai pemilih muda nih, Bung. Pemilih muda. Bung sendiri kemarin memilih, Bung? Memilih Yang pemilihan 14 pertama. Februari? Iya. Mantap. Jadi gini, Bung ya. Berarti Bung ini pemilihan yang keberapa yang dilakukan oleh Mas Fauzan nih? Gua di sini pertama kali milih. Pertama kali milih ya? Betul. Wah, berarti gue berasa tua ya. Ini yang kedua kali soalnya. Ini Oh, yang dua kedua kali? kali. Iya. Oh. Kedua kali milih. Pertama di tahun 2019. Oh, 2019 Iya, kemarin. 2019. Jadi menggunakan hak suaranya ya. Iya. Iya, mahasiswa hukum ya menggunakan hak suaranya. Jadi gini, Bung, terkait pemilih muda. Selain generasi Z ya, yang gua tahu kan data yang gua tahu dari KPU RI itu hampir setengah pemilih itu diisi oleh generasi muda Gen Z dan generasi milenial. Kurang lebih ada 52%. Artinya setengahnya dong dari pemilihnya ya. Menurut Bung Fauzan sendiri, selain harus mengetahui mengenai visi misinya, gagasannya, ataupun partai politik yang mendukungnya, apalagi sih referensi lain yang harus diketahui oleh generasi muda ketika dia akan menjelang untuk melakukan pemilihan baik kepala daerah ataupun pemilihan kepada anggota legislatif di tingkat pusat ataupun kabupaten kota ataupun di daerahnya masing-masing. Gimana, Bung? Gini, sekarang kan platform kita udah banyak bisa diakses ya. Betul. Melalui Instagram, TikTok, apalagi generasi Z sekarang kan Ya, betul. banyak main Instagram, TikTok gitu kan ya. Nah, selain dari kita nonton debat misalkan para pemimpin kita melakukan visi misi gagasan mereka itu apa gitu kan ya. Nah, kita sebagai generasi Z kita juga meresearch gimana jejak calon para pemimpin kita sebelum-sebelumnya. Apakah mereka pernah menjabat sebelumnya, gimana mereka pas menjabat itu, gimana program kerja mereka gitu ya. Nah, kita sebagai generasi Z ini pasti banyak lah platformnya itu nggak mungkin kita nggak bisa ngakses segala macam. Makanya kita sebagai generasi Z ini sangat peran penting buat bagi negara kita tuh hak suara kita dilakuin tuh secara bijaksana gitu ya, gitu sih. Betul, sepakat sih. Karena kan yang tadi data yang telah kita sebutkan juga ya, 52% itu kan setengah banyak. dari pemilihnya itu diisi oleh generasi muda ya. Jangan sampai disia-siakan hak suaranya begitu. Di sisi lain, ini kan kita pasca pemilu ya, telah menjalani pemilihan umum anggota legislatif pusat ataupun daerah dan bahkan pemilihan calon presiden juga. Ya, kita kan sama-sama mahasiswa hukum ya. Ada pemisahan kekuasaan lah, eksekutif, yudikatif, legislatif ya. Menurut Bung Fauzan sendiri, selepas pasca pemilu kali ini, ada tidak yang membedakan euforia sebelum dan sesudah pasca pemilu ini yang Bung Fauzan sendiri rasakan baik di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat kehidupan di sehari-hari seperti itu, Bung? Ya,
euforianya sebelum dan sesudah itu pasti ada. Sebelumnya itu kita sebagai generasi Z mungkin sekarang kan suka ya nongkrong gitu ya. Betul. Nongkrong, Yeah. ngopi gitu-gitu kan ya. Nah, itu pasti kita setiap punya teman-teman kita tuh pasti punya pemikiran yang berbeda, perspektif yang berbeda gitu ya. Nah, lalu mereka dengan pilihan mereka, pasti kan mereka mereka juga tahu kenapa gue mesti milih ini gitu loh. Nah, dengan misalkan kayak contoh, Cek. misalkan kita nongkrong gitu ya, gue nongkrong, gue ada teman-teman gue nih, misalkan ada pemilih yang berbeda, misalkan dia nomor sekian gitu. Gak ribut kan? Gak sampai ribut kan? Enggak sampai. Enggak. Dia nomor sekian, terus kan nomor sekian. Nah, itu malah jadi ajang debat di tempat umum gitu loh. Jadi ajang debat kayak kenapa lo milih ini? Nanyanya sampai kenapa lo milih ini? Mereka kan gini gitu. Jadinya pasti euforianya sebelum itu pasti pas sebelum memilih tuh lagi naik hektik gitu. Betul. Ya. Lalu ketika sesudah pemilih ini nih pemilihan umum itu sesudahnya lalu sekarang dipermasalahkan ini hasil pemilihan umumnya ya, yang sekarang beredar di mana-mana quick account yang beredar di mana-mana. Secara kan kita kan menunggu hasil resminya itu dari lembaga nasional yang resmi itu ya dari KPU gitu kan ya, dari real account. Nah, dari situ dengan beredarnya nomor sekian sekarang yang menang gitu kan. Terus ada nomor sekian yang gak terima dengan kekalahannya, lalu dibilang curang apa segala macam. Nah, makanya penting juga nih Gen Z ini nih tuh jangan termakan banyak omongan yang kayak sekarang kan media tuh banyak ya. Media tuh sekarang tuh apa-apa gampang diviralin gitu ya. Nah, sekarang kita tuh jangan termakan berita-berita hoax gitu ya. Nah, makanya penting nih Gen Z itu jangan terlalu kayak adanya quick account hasil segini langsung cari kecurangan ini segala macam. Sebenarnya jangan. Kita tunggu hasil dari KPU, dari real account-nya. Gitu sih. Sesudahnya pasti ya itu dari hasilnya, meributkan dari hasilnya. Pas sebelumnya itu kenapa lu milih ini, kenapa milih ini? Ya itu terjadi di tongkrongan gua gitu. Terjadi tongkrongan malah debat di ini segala macam, kan nggak enak di tempat umum gitu. Gitu padahal kalau berbeda pilihan ya tidak menjadi masalah tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan juga sih ya. Seperti itu. Kalau Quick Count sendiri kan menurut gua pribadi itu kan lembaga survei ya, lembaga survei, dan sebenarnya pengumuman resminya itu diumumkan oleh KPU. Ya. Diceknya di mana sih, Bung? Kalau buat ngecek hasil perolehan suara itu tuh ada dari di KPU info pemilu kpu.go.id. Oh, di websitenya di KPU ya? KPU. Website itu KPU. ada itu. Ada real count-nya ya? Kalau nggak salah tadi gue cek tadi pagi tuh hasil suaranya udah 77% kalau nggak yang salah. masuk Iya. dari nasional ya? Dari nasional. 77% ya? Baik. Gitu. Oh, berarti sekarang keterbukaan informasi juga udah mudah sih ya? Maksudnya KPU-nya juga menyediakan fasilitas yang bisa dinikmati oleh publik untuk mengetahui hasil perolehan suaranya ya? Hasil perolehan suaranya. Kan ada juga ya asas pemilu lu berjurdil ya. Ya, lu berjurdil. Langsung, bebas, rahasia, jujur, adil. Ya. Nah, makanya penting juga nih Gen Z itu pertama ya kita bebas berpendapat untuk memilih siapa. Makanya jangan timbul perpecahan. Kenapa? Karena setiap warga masyarakat negara Indonesia ini punya hak suaranya masing-masing, punya perspektifnya masing-masing gitu loh. Lah kembali ke tadi yang gue nongkrong gitu ya. Nah, jangan sampai ini tuh kayak pecah terus kayak gara-gara ini lu milih nomor ini kita nggak temenan. Jangan seperti itu sebenarnya. Gitu. Jadi pertemanan hancur, persahabatan hancur. Kalau yang pacaran berbeda pilihan jangan sampai putus ya. Malah bahaya itu. Berbeda pilihan ya. Ada juga tuh di TikTok kayak yang kayak gimana? Kayak gue ngeliat kan, gue main TikTok juga kan. Terus kayak kamu kalau misalkan gak pilih nomor sekian kita putus. Wah, bahaya juga. Bahaya kan. itu ya. Itu. Jadi asmara hancur juga ya. Seperti itu. Kalau di hukum itu kan kita berbicaranya kepada Undang-Undang Nomor 7 ya, tahun 2017 tentang pemilihan umum. Itu diatur juga mengenai KPU, Bawaslu, dan bahkan asas langsung umum bebas rahasia, jujur dan adilnya ya. Tapi begini Bung, apa peran Gen Z menanggapi terkait adanya informasi yang disinformasi, hoax, dan bahkan ujaran kebencian, yang itu situasinya semakin memanas, baik sebelum ataupun sesudah pemilu, Bung? Itu
kita sebagai Gen Z menanggapinya itu, ya itu kembali ke tadi, kita tunggu real account dari KPU ini. Ya. Karena kalau kita, quick account itu kan lembaga survei ya, Betul. belum tentu hasilnya itu benar gitu ya. Ya. Yang resmi itu dari KPU. Peran Gen Z, nah itu, sekarang teknologi platform itu semakin canggih, apalagi tuh sekarang banyak banget kan berita hoax, apa-apa gampang diviralin gitu kan ya. Kayak waktu itu gue lihat nomor sekian ada yang nyoblos curang terus diviralin gitu kan. Nah, untuk misalkan para pendukung paslon misalkan nomor sekian yang dicurangin gitu ya. Nah, lalu di Gen Z itu dia gampang banget termakan omongan gitu ya, berita hoax. Jadi kayak langsung diviralin. Wah, ini nggak bener nih pemilihannya, TPS yang nggak bener, ini segala macam. Nah, sebenarnya kita menanggapinya secara adil, itu dia. Secara adil, kita juga toleransi, kita semua serahkan ke KPU gitu sih semua. Baik-baik seperti itu. Jadi harus pandai menyikapi juga ya terkait kebijakan-kebijakannya yang seperti itu, dan bahkan apalagi Gen Z ya, kalau bisa kita mereduksi lah terkait situasi panas saat ini seperti itu ya. Dan bahkan pernah sih di kejadian di lingkungan gue yang gue alamin tuh kayak sebenarnya gue menghargai kepada perbedaan pemilihan kayak gitu, cuman kalau semisalnya ada sesuatu hal yang dapat menimbulkan kebencian dan menjadi situasi tidak kondusif, menurut gue kayak itu yang harus diluruskan gitu. Maksudnya kita kan ingin menjelang situasi pemilihan umum itu yang adem ayem gitu. Tapi karena berbicara pemilu udah terlewatkan juga ya. Sudah beberapa minggu yang lalu kita kan mau melakukan pemilihan kepala daerah. Ya, betul. Serentak. Baik. Bung Fauzan sendiri domisili di gue di Jakarta. Di Jakarta ya? Kalau Bung Sadam? Kalau gue di Bogor. Jawa Barat. Ya, sama-sama mau pergantian kepala daerah ya. Betul. Pilkada serentak nih. Bung Fauzan sendiri sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta, membutuhkan pemimpin sesosok seperti apa? Ya, gini. Kita membutuhkan pemimpin pertama yang tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab dalam program kerjanya mereka. Selesai atau enggak. Bisa melaksanakan atau enggak. Baik. Kedua, jujur. Harus mempunyai pemimpin jujur. Karena kalau pemimpin yang enggak jujur, pemimpin yang suka bohong, itu dampak besarnya bagi masyarakat Jakarta, terutama gue yang di domisili Jakarta, itu sangat besar gitu ya. Jangan cuma ingin jabatan lalu jadi kemana-mana, jadi program kerjanya tidak terlaksanakan, mentang-mentang udah punya jabatan gitu ya. Lalu gue pengen punya pemimpin yang gak ada catatan kriminal. Nah, kita anak hukum nih, kita nggak mau dong punya pemimpin yang punya catatan kriminal atau kayak misalkan mantan narapidana korupsi. Oh, mantan narapidana korupsi yang mengikuti kontestasi. Paham. Nggak mau dong punya pemimpin. Dia misalkan kita kasih contoh. Dia waktu itu pernah punya jabatan. Betul. Nah, ketika dia punya jabatan lalu korupsi. Betul. Lalu dipidana. Lalu dia ketika masa tahanannya selesai, dia mencalonkan diri lagi untuk misalkan caleg atau pilkada ini di sini gitu. Kita nggak mau karena ya kita sebagai anak hukum ya kita mengedepankan kepentingan positif untuk negara ini nggak sih, bener kan? Karena kalau misalkan kita mempunyai pemimpin yang punya catatan korupsi segala macam, gimana nanti program kerja sebagai negara ini gitu loh, nggak akan terselesaikan. Lalu namun kita nggak ada yang tahu mereka sudah berubah atau belum gitu kan, mereka sudah tobat atau belum gitu sih. Kalau Bung sendiri gimana? Kalau Jawa Barat, buat di Jawa Barat ya, karena saya warga Bogor ya, Kabupaten Bogor, yang berkuliah di Universitas Pakuan Kota Bogor, jadi tahulah secara geografisnya kabupaten dan kota itu. Tapi dari segi Jawa Barat, kalau untuk Jawa Barat sendiri sih, karena ini memiliki berbagai kabupaten kota yang cukup banyak ya. betul. Maksudnya
lalu cangkupan wilayah geografis wilayah Jawa Barat ini lumayan luas juga. Menurut gua sih sosok pemimpin yang dibutuhkan di Jawa Barat ia adalah memahami mengenai kondisi sosiologis masyarakatnya. Betul. Karena dengan kultur dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat yang berbeda-beda gitu. Karena terlebih lagi kan di Jawa Barat ini bukan hanya sekedar suku Sunda gitu. Ada juga kan banyak suku-suku berbagai suku. perantau gitu, suku-suku perantau yang datang ke Jawa Barat atau suku-suku lainnya yang tinggal di Jawa Barat. Itu membutuhkan suatu pemimpin yang berpluralisme sih, maksudnya menghargai kepada setiap perbedaan gitu, setiap perbedaan, bukan hanya memperdulikan kepada satu golongan saja Dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat itu menjadi tujuan nomor satu. Betul. Gitu. Kenapa? Karena kembali lagi kan, kalau menurut gua pribadi sih ya, pemerintahan daerah tuh representasi dari pemerintahan pusat. Yang kalau lembaga pusat kan secara ilmu negara ya, Betul. dalam hukum itu kan lembaga pusat yang menata, menguasai dan menjamin warga negaranya gitu. Dan itu harus mulai didedikasikan sih di daerah Jawa Barat seperti itu sih Bung, kalau di Jawa Barat ya. Iya. Apalagi kan sekarang pilkada tuh Gen Z juga banyak ya. Banget. Sekarang Iya. sama lah pemilu juga kan. Gen Z Pilkada, jauh banget. apalagi Jakarta sekarang Iya. anak Gen Z-nya banyak lah gitu kan. Iya. Anak-anak gaul gitu kan. Betul. Nah, gue juga punya pesan buat Gen Z supaya nggak golput, jangan golput. Oh Karena, iya, sebentar Bung. Terkait Gen Z nih Bung, Ya. pemilih muda. Pemuda itu idealisnya tinggi Bung. Ya, betul. Setuju tidak Bung? Betul. Nah, yang gua khawatirkan karena ketika masa muda Gen Z ini idealisnya tinggi dan sedang mencari jati diri, dikhawatirkan hal tersebut menjadi potensi angka kenaikan Betul. golput. Betul. Terlebih kita mau melaksanakan pilkada serentak Betul. di tahun ini. Betul. Bagaimana Bung solusinya menurut Bung sendiri? Solusinya pertama yang tadi gue bilang, kita harus cari referensi Tuh. supaya nggak golput, supaya kita tahu pilihan kita untuk pemimpin kepala daerah kita seperti apa gitu kan. Kita cari referensi, jangan sungkan untuk menanya orang, jangan sungkan untuk kita cari tahu apa gagasan pemimpin kita di kepala daerah ini gitu ya. Karena gini, hak suara kita tuh sangat berkepentingan besar untuk negara ini gitu loh ya. Hak suara kita itu kita gunakan secara bijaksana gitu ya. Kita gunakan secara bijaksana, apalagi sekarang Gen Z itu banyak ya. Apalagi Gen Z itu sekarang hampir berapa tadi? 50% ya? 52% dalam nasional, skala Dalam nasional. 52%. Apalagi penduduk Jakarta sekarang banyak anak gaulnya gitu ya. Betul. Betul kan? Nah, kita sebagai anak Gen Z itu kita harus tahu bagaimana pemimpin kita yang baik. Bagaimana pemimpin kita punya gagasan untuk ke depan. Apa yang harus dilakukan untuk perubahan kota kita, negara kita gitu loh ya. Nah, hak suara itu sangat penting untuk kita. Hak suara itu makanya kita lakukan itu dengan secara bijaksana gitu sih. Betul. Jadi seperti itu ya untuk mengatasi kepada suatu golput ya. Iya. Karena kan kita juga menyayangkan ya. Ibaratnya logikanya kayak surat suara sudah tercetak Iya, begitu, betul. tidak digunakan seperti itu. Makanya hak suara tuh sangat penting. Makanya satu suara tuh sangat penting loh buat kita tuh, Iya. buat negara ini tuh. Karena ya makanya itu yang saya bilang, kita harus menggunakan hak suara kita tuh dengan bijak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kita yang kita inginkan. Apa pemimpin kita harus cari referensi kita yang sesuai dengan aspirasi kita, dengan sesuai apa yang kita butuhin di negara ini, di kota ini, yang sesuai apa yang dibutuhkan gitu ya. Gitu sih, Bung. Iya benar sih Bung. Terlebih kan di 2004 ya gitu pemilihan presiden secara langsung, di mana indeks demokrasi Indonesia kan langsung naik tinggi gitu ketika pemilu tahun 2004 itu seperti itu. Betul. Nah, menurut Bung sendiri terkait pemilih pemula, ini kan ada juga pemilih pemula di pemilihan presiden yang lalu dan pemilihan pemula kepada kepala daerah untuk saat ini. Apa pemikiran yang harus kita tanamkan kepada pemilih pemula dan pemilih muda? Pemilih pemula dan pemilih pemuda yang kita tanamkan, pertama kita harus kritis. Kritis. Oke. Kita sebagai anak hukum, kita pasti harus secara kritis memilih pemimpin kita. Itu kita harus cari referensi, apa sih yang kita butuhin di negara ini? Apa sih yang kita
perlu ubah di negara ini, di kota ini untuk memilih pemimpin yang lebih baik gitu ya. Karena itu kita harus cari referensi, karena sekarang tuh banyak ya kayak orang-orang itu tuh malu, nggak tahu punya pilihan, akhirnya dia golput, nggak tahu dia mau nanya sama orang. Nah, gue mau ngasih contoh nih ya. Oke. Di lingkup temen gue, di lingkup lingkungan gue, ada orang kayak mau bahas politik, mau bahas ini segala macem, males. Udahlah, nggak usah lah bahas politik, berat banget bahasnya. Males, udah bahas yang santai-santai aja. Sebenarnya kita sebagai Gen Z tuh penting loh mengetahui politik, mengetahui Ya. pemimpin-pemimpin kita, calon pemimpin kita tuh gimana. Apalagi nanti mau pilkada serentak Betul, mau gitu pilkada kan. serentak. Mau pilkada serentak, gimana sih? Apa yang harus diubah di kota ini, terutama Jakarta, kan gue di Jakarta. Kita harus tahu, jangan pernah males, jangan pernah sungkan. Karena ya banyak yang harus diubah itu loh. Salah satunya masih sekarang polusi udara gitu kan ya. Betul. Gitu. Polusi tinggi kan ya. Polusi udara. tinggi. Nah, yang gue pengen ya, sekarang tuh Jakarta tuh padet banget sama transportasi umum gitu ya. Transportasi umum sekarang tuh kalau nggak salah ada cek apa ya, injeksi apa ya yang Oh ya, uji emisi. Betul, uji emisi kendaraan. Untuk mengurangi polusi. Untuk mengurangi kan? polusi. Ya. Nah, itu dia. Kita semua kendaraan kita tuh harus dicek uji emisi. Karena kalau misalkan gue masih nemu di jalan tuh yang berasap kemana-mana, yang knalpot, itu kan nyium baunya nggak enak juga, nggak baik buat kesehatan paru-paru kita kan, kesehatan kita. Itu sih yang gue pengen diubah di kota ini gitu loh. Baik. Untuk saat ini kan perkembangan teknologi juga udah cukup maju ya. Banyak gitu. banget platform. Jadi kalau untuk mau mengakses siapa calon kepala daerahnya, bisa mengunjungi website resmi, atau misalnya kemarin menjelang pemilihan umum 2024 Februari, kita kan bisa mengecek di websitenya Komisi Pemilihan Umum, KPU, partai mana aja yang mengikuti kontestasi ya. Lalu paslon berapa, partai pengusungnya siapa, lalu calon anggota legislatifnya siapa aja. Itu kan udah enak juga ya maksudnya, akses keterbukaan publik seperti itu. Jadi benar-benar udah tersedia dalam website resmi KPU ya, terlebih kemarin ya, pemilihan umum di 14 Februari. Oke Bung, kita break dulu, kita lanjutkan. Oke kawan-kawan semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Saya Sadam dengan Bung Fauzan yang kali ini dengan topik-topik selanjutnya. Tetap stay di YouTube Podcast KPU RI ini. Bye-bye, nanti kita ketemu lagi ya. Halo guys, balik lagi. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dengan Bung Fauzan yang dari Universitas Trisakti, dan saya sebagai pembawa acaranya ataupun host yang akan memantik Bung Fauzan, Sadam Alamsyah dari Universitas Pakuan Bogor. Dari dua universitas yang berbeda. Gitu Bung? Ya, masih semangat Bung? Semangat kita dong. Lanjutkan topik pembahasan kita? Lanjut. Masih lanjut ya. Tadi sebelumnya kita bahas mengenai Gen Z, terus solusi dalam memberantas mengenai golput ya. Terlebih kan pemuda idealisnya lagi meledak-meledaknya banget kan Bung. Seperti itu. Nah begini Bung, kalau berbicara pemilihan yang ideal, kita kan udah terlewat ya Bung ya. 14 Februari. Sekarang udah tanggal berapa ya? Udah akhir Februari gitu. Bahkan mau pergantian bulan juga ya. Kita berbicara yang akan ke depannya Bung, yaitu mengenai pemilihan kepala daerah serentak. Bung tadi udah menjelaskan sebagai warga Jakarta, saya sebagai warga Jawa Barat ya yang berada di Bogor. Pemilihan yang ideal, proporsional, baik dan benar harus seperti apa Bung dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut yang akan dilaksanakan di tahun ini, khusus ya bagi generasi muda, pemilih muda dalam menjelang pemilihan kepala daerah serentak Bung. Silakan. Kita pemilih yang ideal, pertama transparatif, Baik. adil, partisipasi. Transparansi itu harus dari kita semua, dari pemungutan suara, pemilihan calon, dan penghitungan suara. Itu semuanya harus transparansi. Bisa diakses dari semua masyarakat umum. Supaya semua masyarakat bisa tahu, supaya tidak ada kecurangan gitu. Yang kedua, adil. Kita
mempunyai hak suara tanpa diintervensi, tanpa ada kecurangan, gitu. Yang ketiga itu partisipatif. Itu itu tadi yang gue bilang, kita mempunyai hak suara nih. Kita sebagai Gen Z kita udah mempunyai hak suara gitu ya. Janganlah sampai golput, karena satu suara itu sangat penting. Kita harus menggunakan hak suara kita dengan bijaksana. Kita harus mengedepankan nilai-nilai kita supaya untuk menjadi agen perubahan yang positif untuk Indonesia. Itu dia pemilu yang ideal. Pemilu yang ideal ya untuk dilaksanakan di pilkada serentak kali ini. Iya, betul, mantap sekali dari pembahasannya Bung Rian. Tapi dari gue pribadi juga pemilu yang ideal tuh benar sih, kita harus mendepankan kepada nilai-nilai moral juga ya. Betul. Di sisi lain kan apalagi kita anak hukum ya gitu. Betul. Kita sama-sama mahasiswa hukum. Di sisi lain kita harus mematuhi hukum, tetapi di sisi lain juga kita harus meningkatkan nilai-nilai moralitas kita. Betul. Khususnya kepada kita sebagai subjek hukumnya ya, sebagai manusia gitu. Seperti itu. Oke, Bung. Terakhir, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, closing statement dari Bung tersendiri atas pembahasan yang telah kita lakukan dari awal hingga akhir. Ya, para teman pemilih semua, gue ingin mengajak untuk kalian semua untuk mengajak semangat demokrasi Indonesia, untuk mengedepankan kepentingan bangsa. Kita sebagai generasi Z, kita harus menjadi perubahan yang positif untuk Indonesia. Gunakan hak suara pilih kita yang terbaik, dengan bijaksana kita lakuin untuk negara ini. Gitu. Itu closing statement dari Bung Fauzan ya. Salah satu kawan saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan dari keseluruhan mungkin kita bisa tarik kesimpulannya, Bung. Betul. Bahwasanya dengan perkembangan teknologi sekarang generasi muda, pemilih muda bisa mengakses siapa calon kepala daerah di pilkada serentak yang akan dipilihnya. Terlebih lagi KPU juga kan ada berada di tingkat provinsi ya, di tingkat provinsi juga. Lalu selanjutnya juga kita laksanakanlah pemilu ini dengan menggunakan hak suara kita agar mengurangi kepada angka kenaikan golput yang ada khususnya kepada generasi muda. Seperti itu. Oke, baik kawan-kawan semua, telah di ujung pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke kawan-kawan semuanya, ke keluarga kalian, ke kerabat kalian, ataupun ke pacar kalian YouTube Podcast KPU RI ini. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Saya Sadam Alamsyah. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.